berkah dalam. Dan bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa. Ini sudah full timnya anak-anak ini? Belum toh ya? Seingat saya lebih banyak biasanya daripada pagi. Selamat datang dan terima kasih pelayanan pagi sekalian ya. Anak-anak, sementara kalian tadi menyanyi untuk lagu pembukaan, lalu Romo membuka misa, kemudian ada kata pengantar. Masih ingat? Hari ini kita merayakan pesta apa? Pesta apa? Ayo, bukan pesta ulang tahun ya? Atau ada yang dari kalian hari ini ulang tahun? Kalau ada, akan saya carikan kue. Pesta Yesus dipersembahkan. Nah, Yesus ini masih anak, bahkan lebih muda daripada kalian loh. Umur berapa waktu Yesus dipersembahkan oleh Maria dan Yusuf orang tuanya tadi? Umur berapa? Anak-anak? Ayo. Siapa di antara kalian yang punya adik? Banyak sekali. Ikut enggak adik kalian misa pagi ini? Enggak. Kenapa? Belum bangun. Yang belum bangun orang tuanya toh adik. Umur berapa tadi Yesus dipersembahkan? 40 hari. Jadi jauh di bawah usia kalian. 40 hari. Siapa yang sudah pandai berhitung? Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Romo? Mau hadiah? Ini sapu tangan ajaib. Ya. Yesus ulang tahunnya tanggal berapa sih? Ya, enggak apa-apa. Itu ulang tahunmu kayaknya. Kamu kan menyerupai Yesus ketika udah dibaptis menjadi saudaranya Yesus, anaknya Yesus. Tanggal 25 bulan Sekarang tanggal berapa? Bulan apa? Januari. Bulannya Januari, benar. Tanggal 2 bulan Februari. Benar. Mau? Kamu hitung 25 Desember yang lalu sampai hari ini 2 Februari jumlahnya berapa hari? 40 hari. Bapak Ibu bisa menghitung? 40 hari Yesus dipersembahkan oleh Maria dan Yusuf. Ini peristiwa iman keluarga. Bagaimana kita memahami misteri iman ini? Persembahan sang anak Yesus adalah pengakuan iman orang tua Yusuf dan Maria. Pengakuan iman yang bagaimana? Bahwa kehidupan anak itu adalah pemberian Allah. Dengan mempersembahkan anak kepada Allah berarti mengakui kehidupan anak adalah milik Allah. Maka ketika dipersembahkan
berarti mengembalikan kepada yang empunya, yaitu Allah. Apa yang harus kita bangun dalam kesadaran iman dalam peristiwa misteri iman ini? Bahwa anak-anak adalah anugerah Allah. Bagaimana Yusuf dan Maria sungguh-sungguh membuat pengakuan itu. Seperti Anda, para orang tua, mempersembahkan iman anak-anak. Kita diajak untuk menyelami akan rahasia misteri kehidupan ini, bahwa kehidupan ini adalah pemberian Allah, bahwa kehidupan ini adalah anugerah. Kita tidak bisa mengatakan dan membuat pernyataan bahwa hidupku adalah milikku. Apakah kita mengakui bahwa kehidupan ini adalah anugerah Allah? Bagaimana peristiwa seorang Simeon yang sudah tua renta, kemudian juga kita mengetahui apa yang terjadi. Hana, ketika mereka dijanjikan oleh Allah akan melihat Mesias itu, dan masih umur 40 hari, karena dorongan Roh Kudus akhirnya melihat sang kanak-kanak itu, dan mereka mengungkapkan sukacitanya karena menerima anugerah kehidupan kanak-kanak Yesus. Seperti Anda, orang tua ketika mempunyai anak pertama, masih ingat? Atau Anda yang sudah menjadi lansia, kakek nenek, ketika mendapatkan anugerah cucu pertama, gendong, udang, ya. Simeon seperti itu. Dia mengakui bahwa Yesus adalah anugerah dari Allah. Dialah yang akan memberikan penghiburan dan pelepasan bagi Israel. Sehingga sebegitunya seorang Simeon akhirnya merasa sudah cukup kalaupun dia dipanggil oleh Allah. Orang Katolik yang terbaptis adalah orang-orang yang telah menerima kehidupan Yesus. Mengapa Anda datang hari ini dalam Ekaristi? Yang kita rayakan adalah anugerah kehidupan Dia. Dan seorang Simeon, seorang Hana melihat itu semua dalam diri kanak-kanak Yesus. Walaupun mungkin sempat kita menjadi berpikir kalau menjadi orang tua, bayangkan seorang Maria ketika mendengar tentang apa yang terjadi dalam diri anak berikutnya nanti dalam usianya, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, karena anak ini akan menjadi apa? Menjadi tanda perbantahan yang bisa membuat orang menjatuhkan dan membangkitkan. Dan kita tahu selama 3 tahun kemudian Yesus tampil di muka publik, persis terjadi seperti itu. Dan bagaimana Maria sebagai seorang ibu juga melihat. Saya mencoba memahami ini ketika setiap orang tua kita tahu bahwa anugerah Allah dalam diri anak-anak diterima dengan penuh syukur, dan sungguh-sungguh juga tahu memberikan hidupnya bagi anak-anak. Banyak yang merasa bangga, bersyukur dalam diri anak-anak. Tetapi juga kita tidak bisa menolak ketika terjadi apa? Suatu saat
anak bisa membuat kita kecewa karena kesalahan, atau tidak seperti yang kita inginkan, kita pikirkan, kita harapkan. Kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih. Apakah itu juga tidak menjadi isyarat suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri? Keheranan Maria adalah keheranan yang penuh iman, yang mencoba kemudian terus dia tetap tekun bagi anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, misteri iman hari ini mengajak kita untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang kita rayakan dalam diri Tuhan. Dan akhirnya cara untuk menghargai anugerah yang kita terima ini adalah dengan apa? Tentunya dengan memberikan hidup. Memberikan hidup kita yang bisa menjadi tanda keselamatan Allah, yang bisa menjadi cahaya terang seperti Yesus menjadi cahaya terang bagi bangsa-bangsa. Itulah yang saya temukan setiap kali saya mengalami, melihat bagaimana para orang tua tahu cara berkorban. Dan tahu cara berkorban adalah pemberian hidup, seperti Tuhan yang menjadi korban dalam Ekaristi ini dan menyelamatkan kita. Para orang tua banyak memberikan pembelajaran iman, bagaimana hidup mereka yang dikorbankan itu menyelamatkan. Belakangan ini saya mendengarkan sharing yang paling dekat adalah ketika seorang ibu sekian belasan tahun yang lalu ketika suaminya meninggal dalam suatu peristiwa acara di gereja, usia yang belum tua. Tentu sangat sedih karena anak-anak belum semuanya selesai studi. Berita yang mengejutkan karena kematian suaminya adalah mendadak. Kita bisa membayangkan, atau kita bisa melihat, atau kita bisa mengalaminya di tengah keluarga masing-masing. Pasti saat itu adalah suatu pukulan yang sangat berat. Tetapi setelah sekian belas tahun saya mendengarkan dan ceritanya yang lebih sebagai sharing iman, menceritakan dengan penuh keringanan dan mengatakan apa? Dulu Romo, suami saya itu tiap hari selain mengajar di sini ki yo neng gereja karo neng lingkungan. Tiap hari Romo. Artinya apa? Saya melihat dan semoga ibu tersebut juga mengiyakan bagaimana saya menilainya dengan penuh iman. Suaminya adalah tahu cara memberikan hidupnya, sehingga dia banyak waktu untuk gereja, banyak waktu untuk pelayanan lingkungan, dan saya yakin juga di masyarakat RT. Itu karena apa? Karena dia tahu menghargai kehidupan yang Tuhan berikan padanya. Salah satu cara untuk yang paling menjadi kemuliaan Allah adalah setiap dari orang Katolik juga bisa memberikan hidupnya. Dan lihat, kalau Yesus menjadi terang bangsa-bangsa, setiap orang Katolik juga bisa menjadi terang cahaya. Orang melihat, waduh, menjadi kagum, menjadi tergerak. Kok iso yo waktune kanggo keluarga dibagi nggo neng gereja, neng masyarakat. Orang menjadi terbuka. Orang kemudian menjadi tergerak untuk men-sharingkan kehidupannya. Apakah seperti itu? Bagi saya menjelaskan.
Maka misteri pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah ini harus membuat kesadaran iman kita. Kita rayakan kehidupan Tuhan hari ini, dan kita pulang dengan membawa berkat kehidupan imannya untuk keluarga Anda. Anak-anak belajar melihat bagaimana menghargai kehidupan kepada Allah, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ketika dia memberikan hidupnya. Dan momen-momen seperti ini adalah menjaga ikatan iman mereka. Mereka akan dewasa seperti Yesus, penuh hikmat. Kebijaksanaan Allah ada dalam diri mereka. Berkat Tuhan menyertai kita.